Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah masih berikan kekuatan, kesempatan, kesehatan. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita, buya kita, ustaz kita, Ustaz Haji Raditya Ayat Sakit. Kita doakan beliau, keluarga, umi semuanya sehat walafiat. Allah berikan kemudahan lapangan berdakwah, masuk kampung, keluar kampung, dari kota ke kota tiada waktu, pagi, petang, siang, malam. Beliau wakafkan hidup beliau, tak baik bukan. Kamu bisa duduk di situ, karena beliau guru kita muliakan, kita hormati. Semoga menjadi keberkatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah taklim, serta anak-anak kita, anak-anak yatim tadi hadir, luar biasa. Ambo memaaf Ustaz, lah 6 tahun dah aktif. Dulu tiap pertemuan anak yatim, tak 25 orang bisa dibawa. Tapi mungkin ujian ini, insyaAllah ke depan mudah-mudahan banyak waktu untuk bisa menyayangi, membimbing mereka, mengajarkan mereka. Dulu waktu panjang kenapa lagi teraya lembu, tapi kenapa lah? Mungkin karena kelalaian dan hal yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berselawat kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berselawat ya supaya gemar semangat gitu. Tak lain tak bukan banyaklah berzikir, bertasbih, bertahlil, dan berbanyaklah berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika
muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah mengaji belajar di hadapan guru, nah nanti bisa diperbaiki kan, bisa ditujuan. Apalagi lah 5 tahun lebih aktif. Karena tadi disampaikan Ustaz, tapi tak lain kita bukan hanyalah dimanapun siapapun kita, apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, tapi kita bisa mengajak amal ma'ruf nahi munkar, bisa berdakwah, bisa mengambil kebijakan, bisa berjihad dengan harta, bisa berjihad dengan kekuasaan, kedudukan, dan ini menjadikan keberkatan dalam kehidupan. Bapak dan Ibu Ambo, sekarang kita berada di 14 Rajab. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan, sekitar 1,5 bulan. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan. Tidak, aku mendengar Ustaz menyampaikan kisah itikaf tadi. Dulu pernah menangis sampaikan Ustaz. Mengapa di jihad waktu itu? Karena biasa aku panitia. Nah, karena Covid tentu yang pengurus banyak, pendapat dan segala macam. Nah, itulah waktu itu sempat aku sampaikan, Ustaz, karena aku bergelimang di bidang pendidikan dalam rangka untuk bagaimana edukasi pendidikan. Tidak salahnya kita suatu saat Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada kita rezeki kita beli tanah. Kalau ada yang mewakafkan hartanya dan fisabilillah tanah, kita bangunlah pusat pendidikan, kajian, dan tentu ada masjidnya suami. Insyaallah, karena betul, Abu amati, karena Abu konsen di lembaga swadaya masyarakat LSM, dan juga pemerhati dan juga sebagai dosen, juga pendidik. Karena apa? Luar biasa Ustaz kita. Tetapi tergantung bagi jemaah, bagi bapak dan ibu lain, program ke depan kita harus mempunyai lembaga pendidikan. Ini Anissa BKMT gitu. Bah nanti kau bisa lah pondok pesantren Anissa. Bah kalau ada nanti masjid Anissa. Ini besok kan masjid Adijal saya kan, bapak. Nah, ini bah ada masjid Anissa. Nah disitulah akan lebih terfokus nanti. Karena perkembangan kedudukan ini, bapak dan ibu, akhir-akhir ini pendidikan bernuansa Islami itu sangat digandrungi, dan masyarakat kita pemerhati pendidikan pun mulai khawatir. Yang akhir kau diabadi mulai dari SD, SMP, SMA, muridnya tergerus kurang. Bisa jadi akan mati sekolah-sekolah negeri, sekolah negeri maksudnya. Bakop itu disangi oleh SDIT, SMPIT, SMAIT. Karena masyarakat bukan masalah bayaran, tetapi adalah masalah kualitas. Anak semua hafal, mengaji di situ, hasilnya optimal. Nah, apalagi bagawan luar biasa, ibu luar biasa. Nampak dia bawa wajahnya luar biasa. Wajahun malihun, wajah berseri-seri. Apa-apa tak dapat tuh. Ibu-ibu tak dapat kayaknya bodoh-bodoh. Yang bodoh-bodoh ke masjidnya kayak gini di rumah anak kalau dia. Alhamdulillah, wajahun malihun, wajah yang berseri. Ya tak? Alai lisanun fasihun. Nah, ucapan tadi dari pagi lah mulai lihat ini. Barajus tadi baca apa? Satu juz, masya Allah. Ibulah Hafiz Safillah, hafalan Quran dengan Ustaz, masya Allah. 30 juz. Aku juz 30 ada yang apa? Masya Allah, disampaikan Ustaz malu apa? Tintel, apalah artinya tintel? Apa lagi langsung tidak bisa? Barangkali store belum tamat dia 1 juz. Masya Allah. Sementara ibu-ibu abo, menantu abo, apa-apa abo, anak-anak sekalian luar biasa. Jadi makanya yaqdun syaqiyy, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan qalbun salim, hati yang selamat. Bapak dan Ibu abo, kesempatan yang diberikan sama Abu luar biasa. Sekali lagi Ustaz guru kita yang kita muliakan, kita hormati. Abu senang dapat kesempatan pada apa-apa Abu, ibu Abu datang dari Solo, ya dari Sangka dan sekitarnya. Yang aku ingin sampaikan, sewaktu terakhir, ya, sewaktu
perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab itu kan ada beberapa peristiwa. Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ya, Masjidil Aqsa, Masjid. Kemudian naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Perintah apa yang Rasulullah terima sampai hari ini kita lakukan? Ibadah, salat. Yang mau sampaikan nasihat malaikat Jibril sewaktu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu melakukan Isra wal Mi'raj. Apa kata malaikat Jibril Bapak dan Ibu sekalian? Ya Rasulullah, sampaikan kepada umatmu ya Muhammad. Pertama, hiduplah selama-lamanya. Selama-lama hidup pasti akan is dead, pasti akan mati. Pabilo, waktunya, di mana tampilnya, caranya. Allah alam, tidak tahu orang. Awak kan tidak tahu kan? Kalaulah kita tahu kita akan mati, tidak akan keluar kita di masjid pula. Karena apa Pak Ibu? Itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anir ruh. Ya kan? Itu rahasia hanya Allah lah yang tahu. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Ya kan? Dalam surah Sajadah ya. Suatu Allah perintahkan malaikat Israel, si fulan bin fulan jam sekian, menit sekian, detik sekian. Adolah habis jatah hidup kita. Ya kan? Tak tahu baik tangga dua berbaring, baik di ladang, di pasar, di sawah. Allah alam. Sana bawa kendaraan, sana olahraga. Makanya orang akhir dari hidupnya itu sesuai dengan apa yang kesenangan yang dilakukan. Makanya orang di lapangan olahraga. Senang bulu tangkis, senang main bola, di lapangan rally dan segala macam. Kalau apa ibu-ibu, masya Allah, kesukaan kesenangan baca Quran. Kamu Ibu Purwoboyo yang di Penyalem kan bapaknya ibunya senang baca Quran, berangkat. Itulah apa adanya. Jadi kesukaan, ketenangan kita, kenyamanan kita, kembali kita kepada Allah sesuai ayat cinta di waktu dunia. Nah, jadi makanya tak lain bukan hanyalah mencintai selalu dengan Al-Quran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ingatlah waktu taga duduk berbaring 24 jam, hanya 24 jam. Kalau ahli apa dihitung umur kita kok akhir tahun kata Rasulullah, akhir hidup kita kok umur kita rata-rata 60-an. Rasulullah 63. Sepertiga dari umur tubuh lalu apa? Pak. Sampai 3 karajo melebih. Sudah 30 tahun mah Ustaz. Ya kan? Itu analisa. Sepertiga tidur, sepertiga kerja, mengalai. Balik taruhlah 7 balik tahun. Nah, sebenarnya kan dalam syariat kan 13 tahun. Taruhlah segitu. Lah berat tadi itu. Alur untuk mandi, bersih-bersih. Kalau ibu-ibu, make up saja setengah jam. Nah, misalnya kan, alur pedikur, lulur, alai gigi lulur boleh kan? Nah, abi itu sampai tahun. Dari umur 60-an tadi itu. Sampai tahun. Kalau dari balik awak sampai meninggal 6 bulan itu dan 3 waktu sholat kita berjemaah selalu hanya sekitar 2 tahunan. Kan sedikit kan? Itu dihitung ada kali-kali secara akademiknya. Hanya 2 tahun mati gitu masuk surga. Akan terlalu ya kan? Nah, ikulah wasikapi pagi petang siang malam menjadikan amal ibadah, peliharalah wudu kita, malam sebelum tidur khatamlah Al-Quran, berselawatlah, berdoalah, serahkanlah hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam surah Al-Hajj surah 59 yang bacaan tadi, dah pasti awak akan mati. Yang pasti itu adalah mati pasti. Nah, artinya orang yang arif dan bijaksana, orang yang ingat akan kematian dan sibuk mempersiapkan apa yang akan dibawa mati, bukan mati-mati. Mati kematian sudah itu dong. Tetapi tetap gairah yang sampaikan Ustaz. Apa sudah kemarin cerita sudah sendiri. Ustaz ada diskon tuh ya jamaah yang luar biasa. Baik kace, baik kemarin. Ada mau Ustaz siru fil ard. Luar biasa. Itu
Dia tahu alam iko, dunia iko, bumi iko, kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah sadunya kan. Bukit, gunung, lautan, jalan, tumbuh-tumbuhan, masya Allah. Ada penelitian. Tumbuh-tumbuhan itu dia berzikir. Nah, ini yang lah ke Indonesia dulu Jepang, masalah air. Baku air kok molekul-molekulnya kok luar biasa. Air yang dibacakan Al-Quran dengan air yang tenang ada air saja. Molekulnya luar biasa. Orang Jepang, orang Indonesia meneliti di Semarang, di daerah Jawa dan juga daerah kota di DKI tentang pertumbuhan tanaman. Tanaman itu dibacaan ayat-ayat Al-Quran, itu dibacaan musik lagu pop, dibacaan dangdut, rock kan. Dari tanaman tadi, kalau ada pemantauan penelitian itu 24 jam non-stop direkam ini. Hasilnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tumbuhnya cepat, hasilnya optimal, dan begitulah dalam diri waktu Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Makanya tercermin di wajah, makanya tercermin dari hati, tercermin dari ucapan, ya, lidah kita basah, kemudian tercermin dari kekuatan, kesehatan kita, keberkatan. Makanya bersyukurlah Bapak Ibu sekalian. Aku Bapak-bapak dan Ibu-ibu Abu sidang jemaah rahimakumullah. Pertama nasihat malaikat Jibril tadi, ingatlah kita pasti akan salamualaikum hidup, pasti akan mati. Yang kedua, cintailah apapun yang engkau cintai, kata Rasulullah. Yang akan engkau cintai itu pasti akan berpisah. Suka dan suka, kuat dan kuat, sehat dan sehat, mampu dan mampu, awak sanggup tidak sanggup, awak cintai suami istri saja. Sampai sangat tidur kan? Kain selimut, cipulan nama nyawa. Lihat kan di bulan lalu, ini dia apa-apa. Sampai ke kampung, sampai ke sana, si Anu, si Bulan, ada lagi. Meninggal, pasti akan kembali kepada Allah. Duniaku pada sesaat akan kita tinggalkan. Harta benda, ahlu, keluargamu, malu, hartamu, wa amaluhu, amalan layak menemani awak. Masya Allah. Nah, itulah pada di pundi-pundi amal itulah. Semua aktivitas awak, karena awak jadikan nilai amal itu pensiun besar. Banyak baca Al-Quran, hafiz Al-Quran, Abu masih mengasuh cucu. Jadikan ibadah mendidik anak. Abu lah di rumah tangga saja. Jadikan ibadah mencuci piring, menyapu rumah, bersihkan rumah. Tak ada. Abu masih aktif di kantor. Jadikan ibadah. Abu ke ladang ke sawah, berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada ibu. Hidup dan mati awak, masya Allah, tidak ada ketentuan Allah yang Maha Mustajab. Awak hanya mempersiapkan naik di bawah. Jadi dunia itu kita tinggalkan, kita akan kembali kepada Allah. Jasad akan jadi tanah, roh akan kembali kepada Allah. Bahwa dari tanah makan, minum semua, nanawa makan dari alam pemberian Allah kan. Ikut bau keringat paldu awak bau tanah. Sendiri tak apa kau jemput dia cilik keluar keringat kan? Ya, kalau ikan tu nak fikir bau-bau ya saja kan. Ini dari tanah. Itu maka hitam apa warna yang lain gitu kan? Itulah tanda-tanda alam. Jadi itibar pelajaran bagi awak. Jadi yang awak cintai kau, apapun yang kau cintai, akan berpisah. Tak punya bahan pensiun. Karena COVID matakunya kayu, misalnya kan bisa jadi dong. Alai. Masya Allah. Anak, istri, suami yang kita cintai itu akan kita berpisah. Bapak dan Ibu Abu sekalian, ini yang kedua nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah, sampaikan kepada umatnya. Nah, itu jadi itibar bagi awak. Jadi jangan hanya mencari mahabbah, mardhatillah, ayat keridhaan Allah. Makanya pelihara hubungan awak dengan Allah. Yana habla min Allah. Jadi awak cari tak lain tak bukan baca Al-Quran, majelis taklim, majelis ilmu, mahabbah
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebutuhan. Ya dah, kebutuhan tak payah kau ada rugi, tak apa, tak mengaji apa, tak ibadah apa, tak berinfak apa, tak bersedekah apa, bukan orang lain. Kita yang merasa rugi. Ada kebutuhan. Insyaallah Bapak dan Ibu. Karena orang di akhir hayatnya ada riwayat membaca, sewaktu malaikat Israel akan mencabut nyawanya, akan cerita ya, tunggu dulu malaikat cabut nyawamu. Maka aku akan berinfak bersedekah. Aku akan bantu anak yatim dulu. Aku akan wakafkan tanah dulu untuk pendidikan, untuk masjid, untuk lembaga-lembaga. Dadul. Itu penyesalan yang tiada tahan. Dadul lagi penyesalan itu. Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga, kata Rasulullah, berbuatlah sesuka hatimu. Tangan mencacang, bau memikul kan itu. Yang engkau berbuat itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Jangan di akhirat, di dunia saja celilah. Mencelikan ayam kurang, putih, kedudukan, jawatan. Tetapi kalau kena keimanan, jadi kan tidak kuat, kesempatan, aduh tapi inilah pentingnya benteng pertahanan. Bapak di hati, kau Allah berikan desain ya, kau desain namanya. Maksud, iko adalah Allah berikan, baku kapal loko di hati. Yang diberikan akal. Afala ta'qilun, afala tatazakkarun, afala ta'lamun. Berpikir, ya kan? Iko kelebihan daripada manusia, daripada binatang. Allah berikan pendengaran, melihat alam iko. Inna sam'a wal basara wal fuada, talingo manangan. Segala dua kan? Lidah berucap. Masya Allah. Itulah yang akan bahasa diberi oleh Allah. Desainnya yang luar biasa. Ada bibir, gigi kan, lengkap. Lidah di dalam sekali. Supaya memelihara lidah. Lidahku memeliharanya, ayo berzikir pada Allah, bahasa dengan bertasbih, bertahlil. Seperti konsep yang dibacakan, yang disampaikan oleh guru kita, ustaz kita. Kalau ini ada kurikulum, dari S1, S2, S3 dan segala macam ya, pendidikan itu, ustaz kurikulumnya luar biasa. Nah, itu perlu dilestarikan. Ada tenaga ahli, ustaz hanya menyampaikan dan itu menjadi lembaga pendidikan yang bisa kita desain. Apa bisa? Karena konsep-konsep ustaz itu ada secara akademinya harus ada ahli yang membuat kurikulum desain yang manual. Sebenarnya semuanya aku pernah buat buku habis saja materi yang diberikan oleh ustaz gitu. Luar biasa, semuanya sudah lengkap di dalam Al-Quran kata ustaz. Kenapa? Bapak dan Ibu Abu, jadi apapun yang kita perbuat pasti akan dipertanggungjawabkan. Cari sajalah kejadian. Itu bukan ghibah ya. Cari TV kejadian. Cobalah sidang segala macam. Anak kurang harta, kedudukan, jabatan. Tapi kalau lah benteng itu sama anak yatim kau, anak-anak itu apa ibunya gitu kaum muslimin kaum muslimat, kita berkasih sayang dan kita melihara dan menjaga mereka. Kalau tidak kuat benteng pertahanan ini, itulah di akhir zaman banyak pergaulan. Tontonan menjadi tuntunan, macam-macam. Dari online ya, dari tontonan dan lain segala macam maksiatnya, masya Allah. Makanya Allah buktikan, Bapak dan Ibu, ambo suatu hari terpana setelah kajian Profesor Dr. Abdul Atta, beliau ahli hadis dari Jawa Barat, menyebutkan suatu hadis pun apa lagi, bahwasanya tiap diri manusia itu Allah ada CCTV. Dalam hadis itu ceritakan antara dubur dan pinggang itu ada sagadang kasih lawan-lawan. Kalau di suku kasih terkurang, itu nanti datang pada nanti kita marahin, kan? Nah, tapi kalau situ jelas, ini mulai kita dari lahir sampai kita dikubur nanti, ini tidak akan hancur oleh tanah. Ambo ingat hadis itu sewaktu memindahkan kuburan di Asyifa, itu 2 kuburan. Lah puluhan tahun habis adanya macam leda tu lekor. Kira do batamu sekadang siang dulu. Aikwa. Jadi mau sinkronkan apa yang disampaikan Prof tadi ahli hadis, ikut tidak akan hancur oleh tanah. Nanti itu kalau ini namanya flash disk. Itulah CCTV. Makanya kita nanti al-yawma
nashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu yang kita tonton nanti suatu hari. Awak menonton itu. Bagus ibarat trompet kedua. Suatu kita akan berhimpun yang masyarakat keluar dari kuburan kita seperti ini. Cendawan tubuh. Nah itulah bahagian dari itu kata beliau. Aku merinding keluar Ramadan karena aku menyaksikan luar biasa ya. Kalau kini di mama CCTV 24 jam kejadian di dunia aku bisa kita lihat apa dalam diri kita lah Allah letakkan. Kalau di elektronik ada mau di KTP itu kayak ini pasang ada mau chip. Itulah alatnya bu Pak. Yakinlah Pak, apa merinding keluar Ramadan setelah kajian tentang itu, masya Allah luar biasa. Nah, artinya Pak, bekerja berbuatlah apa yang kamu lakukan pasti akan dipertanggungjawabkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik akan dibalas kebaikan. Dan jelek pun demikian. Yakinlah ibu-ibu. Apa-apa, yakin apa yakin? Apa-apa ibu-ibu pokok luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah ingatkan maqaman mahmud, kemuliaan. Jadi kemuliaan itu bukan karena titel banyak, bukan harta banyak, pangkat kedudukan tinggi. Tak lain tak bukan dalam ayat disampaikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Di tengah malam sunyi terbangun hamba dari tidur. Mengapa mereka? Mereka berzikir, bertasbih. Mereka rukuk dan sujud. Mereka menghisap diri mereka. Muhasabah dari Maha sedang di Maha ini. Dan ada kemana lah hakikat hidup? Bapak malam itulah konsep-konsep yang disampaikan Ustaz. Apalagi itikaf Ramadan, masya Allah. Bapak dan Ibu luar biasa. Apalagi hari-hari kuat. Orang yang mulai itu orang pilihan. Inyo sholatnya tak itu misalnya. Takkan mungkin dia mulai orang yang Allah pilih yang istimewa itu seperti kawalan pasti jago ya. Boleh ibu apa-apa, bawa jam aja pasti jago. Karena mereka sudah biasa. Siapa yang melakukan mereka? Malaikat. Saya menjago lalu. Dia bukan syaitan, malaikat. Aku dahsyat itu. Jadi kata Rasulullah SAW, kemuliaan kita adalah suatu maqam mahmudah, mendekatkan diri kepada Allah. Kapan waktunya? Ya, di waktu malam. Sepertiga malam bermunajat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Itu yang kedua. Al-Hajj ya lah. Ayat 37 surat yang ke-22 kan. Masya Allah. Bapak dan Ibu, tidak ada lagi kenikmatan selain kenikmatan dunia sekali. Kemudian Bapak dan Ibu mau sidang jamaah dalam berbuat tadi yang disampaikan Rasulullah. Yang pertama adalah hidup pasti akan berakhir, akan mati. Ya dah, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Yang kedua, yang kita cintai dunia ko fana sesaat, ya dah, akan berpisah. Yang ketiga tak lain tak bukan berbuatlah apa yang kau perbuat akan dipertanggungjawabkan. Di hadapan manusia jadilah hakim jaksa, ya kan? Masya Allah. Entah lain nanti kita dah tahu apa dari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat menjaga. Yang kami adalah kemuliaan yang kita cari. Kita lain berharap kepada Allah melalui apa? Mardatillah. Yang kita harap adalah mahabbah, cinta Allah. Cinta Allah, mahabbah. Jangan kita hanya ibarat nilai ibadah kita berharap hanya pahala. Itu sampai orang dagang. Itu yang rendah itu orang awam itu adalah takut akan masuk neraka. Abu kaji Ustaz sampaikan ada 3 tipe dalil hadis ayat yang lengkap. Ada orang yang masuk neraka jadi bahan bakar. Abu ingat selalu Ustaz. Ya orang kafir, ya kan? Ada yang jadi bahan bakar, ya kan? Ada orang masuk neraka dibakar.
orang munafik, orang fasik. Ada orang yang masuk ke neraka, pergi rekreasi, pergi jalan-jalan, tidak terbakar. Mati dia tahu. Kan itu dia kan? Masya Allah, itu mendalam dan ayatnya kuat sekali. Kita yakin karena dalilnya Al-Quran dan hadis. Yang kelima pada ilmu izzah, harkat martabat kita. Makanya yang akan mengangkat harkat martabat itu adalah tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berharaplah kepada Allah. Kalau berharap kepada manusia, kecewa. Kata Pak Haji tadi sampaikan, aku lah kita kilo Pak Bali mah, aku lah kapil kada ataukah pilek, ya kan? Karena ada yang diharapkan. Kalau berharap manusia, kita kecewa. Makanya Bapak dan Ibu, izzah itu harkat martabat, muru'ah itu hanya mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah taklim rahimakumullah. Makanya kita pelihara lah pertama hablum minallah wa hablum minannas. Ambo tiap hari menyelesaikan kasus selama 5,5 tahun itu konflik internal di Nagari itu, karena aku ketua Football Nagari Kabupaten Tanah Datar 75 Nagari, ya kan? Dan di kampung itu sajalah aku inventarisir 1 bulan 2 sampai 3 kasus lah ratusan. Aku inventarisir yang paling tinggi 80% adalah pertikaian keluarga, bahkan kerabat, badu sana, bakaun, diantaranya karena harta. Harta, ya dah, harta banyak. Sakulah, kalau gini lah, harta yang dijual lah, harta ada pembebasan jalan diganti rugi pemerintah bacakan. Harta alai yang paling parah itu dari tahun 60-an sampai sekarang, diantaranya adalah pegang gading. Kena boleh kan? Pegang gading, balai, orang meninggal semacam begini, anak cucunya berkosong. Masya Allah. Itu apa dari pembelajaran. Jadi intinya kalau dari dulu, dari sekarang, kalau tidak hati-hati yang akan menikmati nanti 20-30 tahun yang akan datang, anak cucu awak, generasi awak. Makanya pertama, ya sabar itu apa itu yo. Tapi kalau awak ya baru sana boleh, tapi tidak sana. Ada tu. Astagfirullah. Orang seperti ini, iya, aku seperti itu, dan habis sampai tadi malam, namun tiap hari rata-ratanya, itu menarik dalam artian tambah sadar bahwa bahasanya kejadian-kejadian itu adalah pelajaran. Masanya di akhir zaman orang akan berpikir masalah apa lain, masalah dunia, lupakan bah yang sebenarnya nanti kehidupan. Bapak dan Ibu jemaah sidang taklim rahimakumullah. Makanya yang penguatan yang penting dalam adalah ibadah binafsik diri kita. Yang kedua adalah penguatan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi konsep yang diberikan pelajaran dari Ustaz itu yang paling baik itu dalam hidup bukan untuk mencari makan minum, bukan untuk mencari membangun rumah, bukan untuk mencari kedudukan jabatan, bukan untuk balai intel jabatan, semuanya yang paling sulit. Yang paling sulit itu adalah bawa keluarga ikut ke surga Allah. Masya Allah, itu yang paling berat. Betul, tantangan, rintangan, hambatan. Makanya luar biasa, ibu-ibu luar biasa apa-apa melalui ta'lim ilmu yang diberikan Ustaz itu yang berkesinambungan, tiada habisnya. Nah, itulah kekuatan yang semestinya apalagi lembaga-lembaga dakwah Ustaz sampaikan melalui media-media ini kan, baru untuk mengajak masyarakat kaum muslimin kaum muslimat amar ma'ruf nahi munkar untuk apa Bapak Ibu? Tak lain tak bukan in tansurullah yansurkum. Tolonglah agama Allah. Kalau nak gitu alai, jadilah akhir-akhir zaman tua. Ayat kejadian apa itu? Dulu
kok kejadian pada masa sahabat jelas macam-macam virus segala macam. Tetapi di masa kita pelaku sejarah, kita oleh masa hidup, itu adalah tonggak sejarah kejadian 2 tahun yang sebelumnya. Pertama, ada apa? Jauh dari masjid. Sampai dilarang masjid Jumat kita sampai orang itikaf tak boleh dilarangkan. Tantangan perjuangan itu. Apa yang menangis boleh? Yang kedua, jauh dari pendidikan. Anak-anak sampai gini masih ada dari. Ada yang tanya ke Bapak Wali, kuliahnya dari kita, kamu tetap buka sado. Yang kau suruh corona selesai kuliah. Sampai gini masih ada dari. S1, S2, S3 bisa dari itu. Artinya apa? Karena masalah apa masalah ujian atau apa? Itu kajian yang sampaikan ayat-ayat Ustaz luar biasa. Ustaz ingatkan, sampaikan pada kita. Aku masih ingat, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Musibah apapun yang terjadi adalah dari Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Kebaikan apapun yang kau peroleh dari Allah. Yang ketiga, itu ayat yang selalu aku ingat disampaikan guru kita. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tangan macam ikut. Musibah apapun yang terjadi adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Itu intinya. Jauh dari pendidikan. Yang ketiga, jauh dari perekonomian. Masih banyak ini yang bangkit masih susah. Kapasa susah, anggaran susah, batu sadok lataran so. Jadi lupakan itu. Yang sampai alai bapak dan ibu, jauh tadi pertama dari masjid, jauh dari pendidikan, jauh dari perekonomian, jauh dari pekerjaan, stay at home. Maka benda yang dulu yang pegawai pesawat keladang pun masih dibatasi. Yang kelima adalah jauh dari keluarga, jauh dari kasih sayang, dari rantau pulang-pulang kata saudara. Harus di karantina di kampung, masya Allahu Akbar. Jadi lupakan itu, jadikan pelajaran, dan itu adalah iktibar bagi kita untuk penguatan, pemantapan diri kita, keluarga kita, dan tambah yakinlah. Hakul yakin, orang banyak percaya, tapi banyak yakin. Rugi apa-apa ini ibu sidang jamaah rahimahullah. Kita pelaku sejarah, panjang perjalanan hidup kita, tahu kita, tahu nggak ibu merasa saudara? Apa-apa lah tahu kan? Lah 50 ini Ustaz, lah 60 lah pensiun Ustaz, perhatikan. Nah, di akhir hidup ending namanya. Man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Aku pasien aku 77 orang. Panti jumbo tu berbagai 60 kata Iko yang terbaik aku berikan motivasi sampai ke wudhu diajar, sholat diajar, berzikir disampaikan, baca Quran disampaikan Ustaz. Tapi itulah pelajaran. Jadi si Rufil program Kapanti, program ke sekolah, Kapanti Jombo, itu pelajaran yang itu bagus sekali Ustaz. Jadi aku sendiri jadi narasumber, rohani awal lah istilahnya. Di situ aku berikan motivasi 2 kali sebulan, memberikan itu pelajaran atas nikah kemampuan. Nah, bagi awak Pak, awak punya anak, punya keluarga, punya harta, di situ kan kamu punya anak lain, suami lain, punya istri lain, punya adik kakak lain, harta lain, rumah lain. Tapi bapak situasi masalah ini, itulah masalah kekuatan. Bapak di tengah-tengah dilakukan itu konsep hidup tadi supaya ada timbangan. Baik kata itu pemikiran membedakan manusia dengan binatang ke atas. Baik kebinatangan ke bawah, parwi ke bawah parwi. Nah, yang mana yang kita urutkan? Masya Allah. Allahu Akbar. Bapak dan Ibu sekalian, ikulah yang menjadikan jiwa pelajaran yang wajar. Iko bagi kita dengan apa yang disampaikan tadi, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan itu mudah-mudahan menjadi ingatan yang segar bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Bahasanya yang kita cintai akan kita tinggalkan. Bahasanya apa yang kita perbuat akan kita bertanggungjawabkan. Bahasanya untuk mengangkat harkat martabat muruah kita, tak lain bukan maqama mahmuda. Apa yang akan mengangkat izzah
Ya, tak lain tak bukan tekad kepada Allah. Ya, saya akan merubah sabida qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tak lain membuka hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul, suatu hari Abu tak mungkin tak tahu mengenal. Ditelepon lah Ustaz ini ada kegiatan, ada acara segala macam, sehingga betul yang disampaikan. Kalau kita hati kita bersihkan, sucikan, insya Allah keberkatan, rezeki, kesehatan, apalagi kemapanan, ketenangan, keselamatan, tak lain semuanya berkah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah, banyak jalan. Ustaz akan berdebat, Ustaz nyampe semangat juga. Abu terus terang semangat melihat Bapak Ibu Abu dan Abu Ibu Ustaz, karena Bapak Ibu selalu mengikuti taklim, pengajian dan mustor, ya kan, hafalan banyak di video yang dikirimkan, hafal sekian juz, masya Allah. Nah, inilah yang tugas diri Abu memperbaiki. Bahkan Abu setelah selesai pendidikan, Abu ke masuk pesantren kan Abu Ustaz. Nah, insya Allah mungkin ini masih menjabat. Dan setelah ini kemudian ada waktu, insya Allah akan belajar sampai akhir hayat. Belajar itu tidak hanya formal di sekolah, itu belajar dia Ibu. Belajar sampai akhir hayat, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Abu mungkin ada yang akan menyampaikan atau pertanyaan atau usulan, atau ada yang bertanya pada Abu, persilakan karena masih ada waktu, hari jam 2 balik, masih ada waktu sekitar setengah jam menjelang waktu masuk sholat. Silakan ada yang bertanya. Abu mari Ustaz biar tahu aktif. Besok kama acara aktif karena ini kedudukan di Nagari jabatan sekitar 6 bulan lagi akan habis. Kemudian balik balik. Nah, itulah tergantunglah nanti kepada Allah. Yang jelas kita masih berjihad di sabilillah. Yang penting mengaji dakwah, insyaallah. Abu bisa khutbah, bisa ceramah. Abu sama Ibu Hajar, sama Umi Ida, sama sekolah, Pak Ibu, kami sama Alia. Tapi Abu tidak bisa waktu itu tamat kuliah baru setelah sapan sampai beli tahun. Pas sampai beli tahun Abu kemarin di sapan dapatlah Ustaz mengaji kami ini Jihad Walidain. Nah, situlah pembinaan berbawa Ustaz Andika, Ustaz Abdullah dan semuanya. Beliau mengajarkan, menyampaikan sehingga kami bisa masukkan ke keluarga untuk belajar berdakwah sampai hari ini. Nah, inilah dahsyat sehingga orang tua Abu sampai ke Ustaz, nyalah telah tiada lah meninggal bapak ibu kamu. Suatu Abu baik cara mampu Abu bawa mana ni mereka, mana ni apa? Abu itu yang mengharapkan. Nah, ini kalau jasa Ustaz. Mudah-mudahan berkah Ustaz. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ada yang akan disampaikan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Itu masalahnya. Hasilnya diambil kan, nanti suatu mengembalikan dari tetap itu tidak boleh. Jadi yang memberi pengertian itu sebenarnya kalau kita nikmati ibu apa ibunya yang menggadaikan orang ibu itu ya, bukan ibu yang menggadaikan kamu, nenek moyang. Ya itu yang tidak boleh karena hasilnya yang ada kajian khusus itu mau Ustaz yang ahli itulah kalau nanti diminta salam kakak ada ustaznya spesial itu yang memahami betul kajian yang tentang itu, karena disitulah katanya Bu, sudahlah dipinjamkan pinjamannya sekian dulu balik tidak mulai apa yang diikuti apa ya kan, sementara hasilnya nikmati. Sebenarnya kalau lah apa ya di dalam keputusan menteri itu itu kekuatan hukum secara formalnya itu dikembalikan saja oleh sekitar 10 tahun ya salah kalau lama itu kalau 10 tahun kalau ada nikmati 10 tahun orang yang menggadaikan itu berhak ambil saja ini diberi kekuatan salah itu anak atau 90 ada hukumnya
Tapi orang kan ada pahami. Jadi intinya kalau nanti mati 3 tahun, ya artinya yang memilih bisa memilih. Kita ambil sekian besar. Nah itu kita tentunya. Tapi yang sebaiknya kalian lakukan yang bisa diselesaikan secara berbagai. Tapi awal dalam tahun ini ada yang kita lakukan. Kalau yang sudah, nah di situ memberikan pemahaman. Kalau kajian-kajian yang kurang paham ini jauh, nanti mungkin ada usaha khususnya lebih memahami aliran semua. Jadi sebaiknya kalau awal ini dapatnya, nah ini. Oke Bu, masalah pegang gandeng. Masya Allah, luar biasa. Itu yang mau alami karena masalah dari 60-an, 70-an sampai gini itu yang mengakar di negeri-negeri, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Mayoritas umumnya Tanah Datar, karena aku tahunya di Tanah Datar. Yang lain tidak. Kalau kalian sih di Yonda, mana? Oke Bu, ya ini. Oh janji, dia kan bayi sendiri, tapi bini lain bayi lain. Janji tinggal janji ya. Kau yang memulai kasih gitu. Akhirnya memang ada foto di besok lapor jadi orang mungkin. Janji tinggal janji Bu, ibu wajib mengingatkan dia janji mau bayar utang. Ya, tanggal sekian jam sekian. Tapi secara kekuatan harus tercatat. Nah ini Ibu perlu. Dulu apa pada sana, dekat. Masalah dari secara hukum maupun secara agama kan dekat. Notaris itu menurutku. Jadi kalau ada sifat kita meninjau tercatat. Nah, jadi masalah itu tercatat. Kalau ini mengakui pemerintah. Jadi kalau dia janji mau bayar harus tercatat dan ada saksi dan teguhan. Tapi kalau lain ikhlas dan bagi lain, karena tercatat itu adalah menjadi kekuatan hukum bisa diselesaikan. Ya, secara kekeluargaan maupun secara hukum negara. Nah, bisa. Jadi banyaknya tidak tercatat, baik utang piutang maupun termasuk pegang gandeng Bu. Jadi boleh saja. Itu yang masalah. Jadi masalah tercatat itu sangat penting. Makanya agama kan disampaikan kan atau kaji ustaz yang luar biasa. Maksudnya mengaji pun harus dicatat. Apalah yang bersifat pinjam meminjam, pegang gandeng dan tingkatan, kemudian ada lain utang piutang. Nah, insyaallah Bu. Tapi Ibu tetap mengingatkan. Kecuali Ibu sudah memaafkan. Ya dah, insyaallah. Bapak dan Ibu Ustaz yang kita muliakan, mungkin dari aku itu yang disampaikan. Mohon maaf bukan suaraku garing. Tapi hatiku insyaallah lembut satu. Akan itu. Kalau tidak percaya, telah dada. Akan ada istilah, ya kan? Insyaallah mudah berkah, sehat walafiat, semangat dan insyaallah akhir hidup kita akhir hayat kita kembali dengan husnul khatimah insyaallah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Mungkin disambung Ustaz. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembali ke studio. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.